Halo, dengan Halo, Mbak siapa? ini Mbak Wulan. Jadi dulu kan saya pernah magang di sebuah kantor di tahun 2014-an kira-kira. Nah, saya kan sama teman saya itu indigo. Jadi waktu itu ada salah satu karyawan kan ada di bagian keuangan. Nah, saya di bagian akuntansinya. Terus sering banget kan kalau saya tuh di bagian arsip kan sering disamperin kan sama mbaknya itu, sama yang bagian keuangannya itu, jadi riwariat gitu. Nah, seketika tuh temen saya tuh lihat kalau mbaknya yang dari bagian keuangan itu tuh lewat cuman gak nyapa. Nah, terus ditanyain kan waktu ketemu, loh tadi ke bagian ini ya akuntansi ya. Terus habis itu bilangnya enggak oh gitu. Padahal itu teman saya yakin kalau mbaknya itu tuh lewat gitu. Cuman dia mukanya tuh pucat. Jadi nggak nyapa, nggak apa, cuma pucat diem aja. Terus juga pernah waktu saya itu duduk kan, jadi ruangannya tuh komputer, terus ruang arsipnya tuh persis di belakang gitu loh. Ada yang ngintip-ngintip, katanya tuh pocong. Soalnya teman saya itu kalau lihat itu tuh langsung geremet apa rok rok saya. Jadi kayak ngasih tanda kalau ada makhluk yang mau munculkan itu loh, munculkan wujudnya gitu. Pernah juga sebelah saya kan seberang, jadi tengah-tengahnya kan jalanan ruang arsip. Nah, seberangnya itu kan karyawan cowok. Nah, di situ kan ada kayak lemari gitu. Nah, ada satu apa penampakan di situ cewek itu tuh sering duduk di lemari situ sambil kakinya goyang-goyang gitu. Nah, nanti kadang teman saya juga ngeremet rok saya gitu. Terus di gudang arsip pernah, gudang arsipnya kan modelnya kan kayak dorongan gitu loh mas. Jadi kayak apa ya, kayak rollingan gitu. Jadi rolling terus rak nanti bisa digeser-geser gitu. Nah waktu saya sama teman saya itu, waktu geser roll ketiga itu, tiba-tiba teman saya tuh kayak lompat gitu loh, kayak keluar dari ruangan itu. Dan saya kan ikut lari kan mas, saya nggak tahu. Terus habis itu teman saya tanyain, ternyata ada mbak-mbak yang apa naik di atas ruang arsipnya itu, yang apa raknya itu, sama kakinya digoyang-goyangin ke bawah gini. Makanya teman saya kan kaget waktu buka buka slide keduanya itu kaget. Pernah juga kalau di bagian akuntansi itu kan sering lembur ya mas, waktu akhir bulan tutup buku gitu, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, maksudnya setiap akhir bulan lembur. 6:30 pulangnya kalau nggak salah itu dulu. Nah, 6:30. Nah, setiap 6:30 itu kan kita kan pulang kan pasti di lantai 5 doang adanya. Sedangkan di lantai-lantai lain kan udah pada mati semua kan, udah nggak ada kegiatan lagi. Nah, waktu saya itu kan magang itu kan berdua kalau dari sekolah saya. Ada juga yang 2 lagi dari kampus. Nggak tahu kampus apa ya dulu ya. Pokoknya ada kampus lah. Jadi 4 orang yang magang. Nah, waktu 4 orang kita mau turun ke bawah kan kita di lantai 5. Di lantai 3 tuh tiba-tiba buka sendiri. Padahal di situ benar-benar nggak ada orang. Soalnya kan memang kalau lembur akhir bulan kan memang khusus bagian keuangannya aja. Jadi di lantai lain memang nggak ada kegiatan sama sekali. Tiba-tiba buka sendiri, kita kan pada lirik-lirikan kan, kok buka sendiri gitu. Nah yang teman saya indigo tuh diem aja, terus ditanyain nggak apa-apa gitu doang. Jadi tiba-tiba kita apakah benar gitu loh, waktu di lift itu tuh benar-benar waktu buka itu tuh kok tiba-tiba nggak ada orang, masa nggak ada orang kok bisa berhenti di lantai, kalau nggak 3 di lantai 2 sih waktu itu. Itu waktu itu jam berapa mbak? 6:30-an, maghrib lah, habis maghrib. Karena kan memang akhir bulan seringnya lembur-lembur gitu. Terus teman saya itu kan sering sama saya terus kan waktu magang itu. Seringnya kan kalau lihat ngeremet waktu itu tuh pernah teman saya tuh tiba-tiba melotot gitu. Nggak tahu kenapa. Maksudnya kok bisa ya melotot gitu.
Terus tak tanyain, nggak apa-apa. Dia nggak ingat kalau dia tuh melotot gitu, nggak ingat. Tapi Ya mungkin memang teman saya, selama 6 bulan di magang di kantor itu gangguan pasti ya setiap closingan ya, lebih dari jam 6 malam gitu, seringnya. Kalau atau siang hari pun kadang ada atau bagaimana? siang hari ada, Apa siang tuh, hari Mbak? mesti ada juga. Ya itu kayak yang ngintip-ngintip, terus yang waktu di gudang ruang arsip itu yang ruang arsipnya raknya bisa digeser-geser itu tiba-tiba ada yang kayak nongkrong di atas lemari gitu. Jadi kakinya di bawah gini sambil digoyang-goyangin. Terus yang di atas lemarinya salah satu karyawan situ juga di atas. Jadi dia itu seringnya di atas lemari gitu. Nggak tahu itu sama apa enggak. Cuma seringnya di atas lemari, di atas itu. Terus yang menyerupai karyawan situ juga di ruangan lain. Cuma waktu ke gudang arsip tuh kayak dia tapi bukan dia ternyata. Ditanyain kok enggak, aku enggak ke sana gitu. Terus pada heboh gitu. Makanya teman saya kan beraninya cerita cuma sama saya doang. Kalau sama yang lain kan takutnya kalau nggak percaya. Tapi kalau siang hari juga juga nampakin gitu. Karena kan teman saya indigo juga. Apa Mbak tadi penampakannya, Mbak? Kalau yang ngintip-ngintip itu pocong pernah. Kalau yang naik di lemari sama di ruang arsip itu Miss K. Oke, Kalau kuntilanak yang itu begitu ya. Mr. P. Ya, jadi terus kalau yang lewat itu katanya cantik gitu. Maksudnya nyamarnya tuh bener-bener sama gitu. Membo ya berarti ya, Mbak. Jadi bisa Menyerupai. persis sama sekali. Tapi saya nggak lihat, maksudnya kayaknya nggak ada deh gitu. Tapi mungkin kan bisa aja saya lagi fokus. Nah, pernah sih waktu itu saya itu lagi ngetik kan, ngerjain laporan. Terus habis itu teman saya tuh kayak ngeliatin saya tuh beda gitu. Nah, habis itu saya agak ngerasa gimana gitu ya. Terus habis itu kayak di belakang punggung sampai leher, punggung di leher belakang gini. Rasanya tuh sakit kayak berat gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak habis capek kerja seharian gitu. Jadinya belakangnya tuh sakit gitu. Terus habis itu udah hilang. Tiba-tiba saya pindah gitu hilang. Terus saya tanya sama teman saya, ada yang deketin miskinya itu. Itu juga sama, nggak tahu kayaknya sama yang Mbak di seberang yang di atas apa namanya lemari itu lemari sih itu, kayaknya. Mbak Kuntinya itu ya. Katanya Itu tuh deketin mau megang gitu tapi nggak jadi. rambutnya agak berantakan ya. Rambutnya berantakan. Katanya sih rambutnya berantakan, nggak beraturan gitu. Memang Tapi wajahnya nggak kelihatan. sukanya di situ emang ya dia. Jadi cuma wilayah situ doang. Tapi ada beberapa file gitu yang sempat hilang atau pindah gitu. Kalau pindah-pindah sih Enggak ya? ya mungkin nggak maksudnya nggak kewo ya maksudnya nggak kewo. Maksudnya nggak begitu ini sih. Tapi yang jelas ya itu tadi yang tiba-tiba belakang punggung saya itu panas itu sih yang kerasa bener-bener realnya gitu loh. Berat yang ya? rasanya tuh berat kayak kerja seharian lihat komputer lama gitu kayak padahal kan itu kan masih sebentar kan magang kan cuma bantu-bantuin doang. Sampai pusing nggak? Sampai enggak sih cuma berat aja berat sampai kayak ditekan gitu loh kayak ditekan gitu. Terus saya ngerasa loh kok dia kok beda pandangannya. Terus saya pindah di sebelah dia, sebelah teman saya itu. Terus agak hilang. Terus teman saya baru berani cerita. Pernah juga ada anak-anak kecil-kecil gitu. Waktu itu juga waktu lembur juga larian gitu. Tiba-tiba teman saya itu minggir gitu loh. Loh, kenapa kok minggir padahal kan nggak ada apa-apa ternyata ada anak kecil-kecil gitu lari-larian. Nah, yang saya penasaran itu yaitu kok bisa ya menyerupai teman karyawan di situ itu pakai kerudung juga, maksudnya full gitu loh, full manusia kok bisa. Sama yang di lift itu sih saya penasaran. Kayak bau wangi tertentu atau bau? Kalau ini sih kayak amis, anjir, kayak gimana ya, kayak amis-amis gitu.
Seringnya. Waktu di belakang gitu, Amis. Oke. Ya mungkin. Boleh langsung ke Mas Bu aja. Ya. Mas Bu. Ya, sorry. Ya, ini nun sewu buat Mbak Wulan. Sebenarnya ini ceritanya menarik ini kalau kita Luar biasa ya. Jadi kayak begini Mbak, nun sewu. Ya. Secara universal di sini ada satu residu kejadian masa lampau juga yang kalau bahasa saya direkam alam terus kemudian dimunculkan lagi oleh alam, kalau bahasa saya seperti itu. Karena di sini nun sewu, berdirinya gedung itu meruntuhkan satu gedung Belanda yang pernah ditempati oleh Jepang, kalau bahasa saya seperti itu. Dan itu nanti ada hubungannya dengan kantor polisi zaman Jepang, kalau bahasa saya seperti itu. Nah, nanti coba jangan cross check ya, nun sewu. Ya. Karena di sini juga ada satu bentuk, kalau bahasa saya rudopeksa. Rudopeksa itu berarti orang yang apa ya Mas ya? Kerja rodi? Bukan. Dipaksa. Rudopeksa itu dipaksa terus untuk Kerja dipaksa. nun sewu. Seperti itu. Terus kemudian dibunuh Di situ. oleh oknum-oknum tentara Jepang, kalau bahasa saya seperti itu. Berarti sangat lama sekali, Mas. Ya, karena ada residu alam di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, nun sewu. Ada satu nun sewu bentuk orang tua ini ya. Saya sketsakan di sini ada bentuk orang tua. Sebenarnya di sini yang lebih kuat adalah nun sewu, bentuk orang tua itu. Tapi dia tidak pernah menampakkan wujudnya, kalau bahasa saya seperti itu. Jadinya memang dia sok membo siapapun, siapapun di situ. Bahkan kepala bagian, tidak saya sebutin, kepala bagian itu pun juga pernah seakan-akan dia ngelembur di ruangan, tapi ternyata lu sudah pulang. Itu yang. Terus kemudian nun sewu, pernahkah ada satu komputer yang atau printer ya itu ya? Itu yang terus kemudian nyala sendiri. Di saat di situ tidak ada orang. Oke. Ya, sering. Berarti bisa dikatakan ini energinya kuat ya Mas ya, karena juga bisa kalau bahasa saya ada satu fenomena poltergeist juga di sini. Jadi gitu Mbak. Nun sewu di sini memang sudah saya sketsakan di sini bentuk orang tua dan seorang cewek yang memang kalau bahasa saya gambarnya itu sewot ya. Bahasa saya ini kayak apa ini, bibirnya itu kayak orang tuh kayak habis di apa sih ya, nun sewu. Dipukul? Iya, kayak seperti itu, kayak jontor gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ada bentuk orang tua, dan tidak tahu kenapa di sini ada satu ruang apa itu ya Mbak? Jadi untuk menempatkan sapu, alat pel atau ember atau apa? Kebersihan. Ya, Ya, di situ juga. Terus nun sewu, lampu itu sering apa ya, kayak orang kedap-kedap ya, kedip-kedip ya. Ya, kedip-kedip. Betul. Di kamar mandi dekat tempat pembersihan itu. Iya itu ya. Jadi apa sih, lampu alat itu pel, kedip-kedip sapu. sendiri. Ya benar. Soalnya saya gini, kok lampu kok nggak pernah benar, padahal itu saya udah selama 6 bulan kan di sana ya. Ya. Dan Tapi itu jenengan kedip-kedip juga tahu pada gitu. waktu tukang servis itu mengganti lampu itu, dan masih itu seperti itu terus gitu ya Mbak ya. Iya, kata ibunya memang bilangnya itu. ya memang gitu Mbak, sering diganti ya sama aja pada kodip gitu. Kan ada yang cleaning servisnya yang sering bersihin gitu. Nah, aroma amis itu adalah aroma darah Mbak Nun sewu. Dan itu memang hubungannya dengan residu di tahun 40-an kalau bahasa saya seperti itu. Jadinya ada satu bangunan lama di situ yang diruntuhkan, yang dulu pernah dipakai oleh apa ya, polisi Jepang kalau bahasa saya seperti itu. Nah, polisi Jepang ya, seperti itu. Jadinya sebenarnya banyak ya Mbak Yanun. Saya tidak tahu kenapa saya tertarik di lantai 2 di atasnya jenengan, berarti 7. Nun sewu. Ya. Pernah ada cerita apa di sana Mbak Nun sewu? Kalau di lantai 7, kalau teman saya sih seringnya kayak ada orang banyak gitu, padahal itu di situ sepi banget. Jadinya kayak kita itu berpapasan dengan orang banyak gitu ya Mbak ya? Ya, jadi kalau di lantai 7 itu kan ruang SDM. Terutama pada waktu naik tangga ya Mbak ya? Ada tangga darurat dan lift ya di situ ya? Ada lift tangga darurat. Jadi kayak rame gitu, padahal itu sepi
tempatnya. Ini jenengan frekuensinya turun apa jenengan juga merinding juga dengan cerita ini, Mbak? Bener, saya bayangin waktu di sana juga soalnya. Soalnya kan sering gimana ya, banyak kejadian, cuma tuh masih bisa bertanya-tanya kenapa. Selama ini kan berarti udah bertahun-tahun. Terus saya jadi agak kaget juga. Oh. Ya, jadinya kalau bahasa gini, Mbak, kalau secara bahasa universalnya memang ada sesuatu hal yang memang apa ya, kalau bahasa saya ini gini, Mbak. Sesuatu yang dulu terjadi terus kemudian pancaran itu tuh dipinjam oleh makhluk mungkin bisa dikatakan jin terus kemudian menyerupai kalau bahasa saya gitu. Cuma di sini yang paling kuat adalah bentuk orang tua dengan memakai kebaya kembang-kembang. Iya, pernah teman saya juga. Itu, ya. Pernah lihat. Seperti itu. Pakai kebaya. Oke. Mungkin itu Mas Doni, Mas Doni komentar. Ya, begitu ya Mbak Wulan. Terima kasih ceritanya. Very nice. Ya, bagus sekali ceritanya nih. Sampai berkeringat Mas Bu ya. Tapi ini kayaknya saya juga pernah ngirim proposal ke sini, Don. Terus liftnya juga sama sih kayak yang diceritain Mbak Wulan ini. Jadi kayak tiba-tiba berhenti tiba-tiba bergerak lambat gitu ya. Iya, di sini tuh justru yang sering lift itu berhenti 3, 5, 7, 9 Nunsen. Ya karena ini tempat persinggahan. Ya kalau bahasanya di sini angka-angka ganjil. Di angka-angka ganjil lift itu sering kayak tiba-tiba ting buka tapi tidak ada orang. Seperti itu. Karyawan sana juga pernah cerita sih. Dan katanya itu juga sering sekali dialami oleh penjaga security kalau bahasa saya seperti itu. Oh gitu. Karena bahkan malam juga ya. Jadi 24 jam. Bahkan juga tidak tahu kenapa bayangan saya itu ada lampu sorot yang tiba-tiba mati begitu saja. Tapi setelah diteliti ternyata itu tidak putus atau apa seperti kayak gitu. Pernah ada cerita seperti itu tidak, Pak? Nggak tahu itu jadinya kalau belum kita menghadap gedung terus kemudian di situ ada pos satpam masuk terus kemudian ada parkiran. Dari luar dari itu terus kemudian ada lampu sorot terus tiba-tiba mati pet gitu, tapi terus setelah diteliti itu pernah cerita ada cerita itu ya. Oke. Iya. Lampu mati sih kalau dari luar. Oke. Tempatnya memang luar biasa sih di situ ya. Jadi ya sih kayaknya bagus tapi belum. Di pinggir jalan lagi ya. Jalan raya. Mbak Wulan terima kasih banyak ya. Oke. Ya. Kalau nanti ada cerita lagi bolehlah diceritain ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Ya, kita lengkap. Break ya, Don ya. Ya, lengkap 3 cerita. Berarti kita break dulu. Mungkin ada 2 lagu yang akan kita hadirkan untuk menemani Kerabat Imelda.